Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Yudi. Pada kesempatan kali ini kita tetap masih membahas mengenai question words, yaitu what, yaitu artinya apa, tapi menanyakan kata benda. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah what dengan kegiatan dan juga menanyakan nama. Good, kita lanjutkan dengan what, sekarang menanyakan kata benda. Good. Baik, ada contoh di sini, example. Caranya gampang juga ini. Misalkan setelah what kita ikuti kata benda, bisa dalam bentuk jamak atau dalam bentuk tunggal. Example, what a book. Buku apa? Sebuah buku apa? Do you buy? Yang kamu beli. Every week. Setiap hari Minggu. Kalau kita ingat kata do, berarti itu simple present tense. Butuh jawaban bentuk pertama. Mudah kalau ingat rumusnya. Jawabannya kalau you, jawabannya I buy an English book every week. Artinya saya membeli sebuah buku bahasa Inggris every week. Ini hanya contoh, teman-teman. Tidak harus kita lakukan setiap hari Minggu kita membeli buku pelajaran bahasa Inggris. Tidak, ini hanya contoh sehingga kita nanti paham tenses apa yang dipakai dan jawabannya harus bagaimana. Jawabannya sama kan? I buy subject verb 1 an English book every week. Objek komplement. Good. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. What's a subject? Sebuah pelajaran apa? Are you studying now? Yang sedang kamu pelajari sekarang. Berarti kalau ketemu studying, berarti itu continuous. Karena di sini ada a, berarti present continuous tense. Good. Jawabannya sama. Subjek to be. I am, saya sedang, studying, belajar, an English subject now. Artinya saya sedang belajar sebuah pelajaran bahasa Inggris sekarang. Gampang bukan, teman-teman? Karena rumusnya paham, rumusnya jelas. Sehingga kita membuat kalimat pun juga mudah, bisa bertanya dan juga bisa menjawab dengan mudahnya juga. Next example. What a lesson. Sama. Sebuah pelajaran apa? Did you like best? Yang kamu paling sukai. 2 years ago. 2 tahun yang lalu. Berarti di sini ketemu did, auxiliary-nya. Oh, berarti ingat dalam pemikiran kita kalau did berarti simple past tense. Kalau do berarti simple present tense. Kalau SMA berarti present continuous. Langsung dari pemikiran kita, dalam angan-angan kita sudah langsung ketemu jawabannya secara otomatis. Jawabannya adalah I like, bisa I like it atau I like
an English lesson best 2 years ago. Saya menyukai pelajaran bahasa Inggris yang paling best terbaik 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Jadi pelajaran bahasa Inggris merupakan favorit bagi saya 2 tahun yang lalu. Intinya begitu. Good. The next. What's the games? Permainan-permainan apa will you play yang akan Anda mainkan next week? Minggu akan datang. Will you? Oh, kita ingat. Berarti itu simple future tense. Simple future tense. Di sini otomatis kalau will juga pakai will. I will play some sports games. Sekali lagi, some sport games next week. Saya akan bermain beberapa permainan olahraga. Nah, mungkin ada game online dan sebagainya next week. Minggu akan datang. Berarti jelas simple future karena ada next week. Menentukan ada next week ya. Nah, ini ada next week. Jadi jawaban juga harus next week. Good. The next, selanjutnya. Example selanjutnya. What's a science? Ilmu apa? Must you yang harus kamu read baca every day setiap hari. Jadi ilmu apa yang harus kamu baca setiap hari? Oh, kata mas. Oh, berarti itu model auxiliary. Tidak harus can. Tidak harus will. Must juga bisa. Jawabannya I must read a holy Quran science every day. Artinya saya harus membaca kitab suci Al-Quran atau ilmu kitab suci Al-Quran setiap hari. Sambal begitu. Jadi teman-teman bisa membuat contoh-contoh yang lain, yang menarik, yang mudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain. What teachers, guru-guru yang bagaimana? Do you like best? Yang paling Anda sukai. Do you like best? Every day, setiap hari. Maksudnya guru karakternya bagaimana, sikapnya bagaimana, pola cara pengajaran bagaimana yang Anda sukai. Bisa jawab seperti ini. I like patience. Teachers best every day, setiap hari. Saya suka guru yang paling sabar setiap harinya. Butuh guru yang calm and patient. Good. Up to you, ya. This is up to you. You can answer many types here, not only patient, but up to you. Yang terpenting, kalau do you, simple present tense. Kalau did you, simple past tense. Jadi kita arahkan kemana kata benda tersebut tergantung tenses apa yang kita pakai. Example game. What motorcycles did you want? Did you want?
sepeda motor seperti apa yang kamu inginkan. Ada date, oh jelas simple past tense, walaupun itu tidak ada keterangan waktunya. Tapi kalau sudah muncul auxiliary date, itu sudah menunjukkan simple past tense. Jawabannya langsung, I want some favorite motorcycles. Saya menginginkan beberapa sepeda motor yang sangat favorit. Favorit up to you ya, maybe Ninja, maybe Honda, and etc. dan sebagainya, up to you. This is just example. Yang terpenting adalah pola apa yang dipakai, tesis apa yang dipakai, penanya pakai tesis apa, yang menjawab harus paham. Hingga nanti dalam berkomunikasi, orally, secara langsung, kita bisa mengeterapkan, bisa bertanya, dan tentunya bisa menjawab. Karena kadang-kadang anak-anak itu ketika dijawab pertanyaan, diberi pertanyaan, jawabnya bingung. Karena bingung, karena tidak hafal tenses. Sehingga tidak match, kadang-kadang bisa menjawab, kadang-kadang tidak bisa menjawab. Karena tergantung kemampuan cara menghafal. Good, next. What drink? Minuman apa? Are you drinking now? Are you drinking now? Minuman apa yang sedang kamu minum sekarang? Ini kan jelas. Present continuous tense. Jawabannya simpel saja. I am drinking milk now. Saya sedang minum susu sekarang. Example like this. Jadi gampang. Tergantung sekali lagi, tergantung kita menggerakkan tesis apa. Good, next. What a profession are you interested in now? Nah, ini walaupun tidak ada kata kerja ing-nya, tapi kebetulan ketemu nominal. Karena di situ ada kata sifat. Nah, tidak apa-apa. Walaupun tidak memakai tenses, tetapi itu ada kalimat nominal sentence-nya. Jadi I am interested in a teacher now. Saya tertarik, saya menginginkan menjadi seorang guru. Tertarik menjadi profesi atau menginginkan profesi seorang guru. Jadi kalau sekali lagi teman-teman adik-adik, kalau kita memahami misalkan what dengan kata benda ini, penjabarannya sangat luas. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengolah kata benda itu menjadi pertanyaan yang produktif, yang bisa kita berikan pertanyaan itu kepada orang lain, mereka bisa menerima, mereka bisa menjawab apa yang kita inginkan. Istilahnya adalah take and give. Yes, take and give. Kita bisa bertanya dan kita bisa menjawab. Begitu sebaliknya, ada orang lain bertanya pada kita, kita juga bisa menjawab dengan benar. Tentunya dengan pola rumus tenses yang sudah Mr. Yudi berikan sebelumnya. Menguasai 4 tenses dan ditambah 1 yaitu model auxiliary, Mr. Yudi yakin kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan waktu yang relatif singkat. Mungkin bisa 1 bulan, mungkin bisa 2 bulan, mungkin bisa 3 bulan, tergantung individu masing-masing. Tergantung kita sendiri. Mungkin itu yang dapat Mr. Yudi sajikan kali ini. Sekali lagi,
Mr. Yudi berpesan, jangan bosan-bosan belajar bahasa Inggris. Istilah Jawanya telaten. Sekali lagi, telaten. Bahasa Inggrisnya adalah step by step, setingkat demi setingkat. You can be English by yourself. Kamu akan menguasai bahasa Inggris dengan sendirinya. Konsepnya 2. 1. Menghafal. Yang kedua, berlatih. Dimanapun dan kapanpun. We always talk in English. Everywhere, wherever, and whenever. Thank you very much. Please help Mr. Yudi dengan tombol like, subscribe, and your komentar that Mr. Yudi needed so much. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.